Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa allimna al-hikmata wat ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita seluruhnya, sehingga kita pada malam yang berbahagia ini bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan pada saat ini merupakan puncak dari bulan Ramadan itu sendiri, yang merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan momen bagi kita untuk senantiasa membenahi hati-hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan hati-hati kita di bulan Ramadan ini. Karenanya para ulama senantiasa mewasiatkan kepada kita seluruhnya untuk membersihkan dan membenahi hati kita. Sebagaimana Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mewasiatkan kepada kita di dalam kitabnya, dalam kitab At-Tawadu wal Khumul Libni Abi Dunya, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, da'u qalbak, bersihkanlah hati kalian, benahilah hati kalian. Fa inna hajatallahi ilal ibadi salahu qulubihim. Karena hajatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu ketika hamba memiliki hati yang bersih. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memujinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Dan celaka bagi orang-orang yang senantiasa menodai hatinya. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah momen yang terbaik bagi kita untuk membenahi hati-hati kita. Karena hati manusia itu bermacam-macam. Ada yang hatinya bersih, ada hatinya yang kotor, bahkan sudah sampai mati. Saking banyaknya noda-noda maksiat yang dilakukannya, sehingga hatinya tertutupi dengan nuqtah as-sauda, titik-titik hitam sampai menutupi hatinya. A'udzubillahi min dzalik. Karenanya para ulama senantiasa menganjurkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa membersihkan dan membenahi hati-hati kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang bersih inilah yang akan kita bawa nantinya ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala.
berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tidak bermanfaat lagi yang namanya harta benda kita. Tidak bermanfaat lagi yang namanya harta benda kita dan anak keturunan kita. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang senantiasa yang dibersihkan. Ya. Makanya dengan bulan Ramadan ini momen terbaik bagi kita untuk senantiasa membenahi dan membersihkan hati-hati kita. Maka ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tanda bersihnya hati seseorang itu bisa dilihat dari dua perkara. Ketika yang pertama adalah baiknya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba memiliki hubungan kepada Allah, baik hubungannya kepada Allah, dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hatinya adalah hati yang dia memiliki hati yang bersih. Kemudian yang kedua, baik hubungannya kepada sesama manusia. Ya. Maka dua perkara ini adalah perkara yang dituntut di dalam agama kita. Dua perkara yang dituntut di dalam agama kita. Jadi bukan sekedar kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tapi tidak memperbaiki hubungan sesama. Kalau ada orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, terus tidak memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia, maka pada hakikatnya hatinya belumlah bersih. Maka untuk kesempurnaan hatinya supaya menjadi hati yang bersih, perbaiki hubungannya kepada Allah dan memperbaiki hubungannya terhadap sesama manusia. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Yaitu tentu kita senantiasa menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haknya Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Bagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Mu'adz mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, menjelaskan kepada Mu'adz bahwasanya haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Seorang hamba beribadah, menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Ya. Dan haknya hamba terhadap Allah, ketika hamba beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, maka alla yu'addiba man la yusyriku bihi syai'a. Dia tidak akan diazab oleh Allah. Dia tidak akan disiksa nanti di hari kiamat. Ketika dia tidak mempersekutukan sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik. Maka orang yang menunaikan haknya Allah tentunya akan baik hubungannya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, apalagi sembelihanku, hidupku dan matiku seluruhnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama, memperbaiki hubungan kita kepada Allah yaitu dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa, salat, zakat, haji bagi yang mampu.
dan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kemudian senantiasa berusaha meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Perkara yang besar yang dilarang oleh Allah yaitu berbuat syirik tadi. Kemudian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa besar yang lainnya. Setelah kita berusaha melaksanakan perintah Allah, kewajiban kita tentunya kita melengkapi dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap mengejarkan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita pada hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan, itulah kewajiban kita. Yang disunnahkan masih banyak, berzikir kepada Allah, bersedekah, ya. Momen yang terbaik di bulan Ramadan, membaca Al-Quranul Karim. Apalagi Ramadan dengan Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, sehingga para ulama, para salafun salih, para pendahulu kita yang saleh senantiasa menganjurkan memperbanyak untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Mereka, para salaf kita, jangankan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban saja, mereka fokus ibadah. Untuk mempersiapkan bulan yang mulia ini. Sampai-sampai dikisahkan, para salaf, mereka menutup tokoh-tokoh mereka di bulan Sya'ban. Karena untuk apa? Mempersiapkan diri, membiasakan dirinya untuk berpuasa di bulan Sya'ban, kemudian untuk tilawah Al-Quran sebagai latihan untuk masuk ke bulan Ramadan. Tentunya kalau di bulan Sya'ban saja seperti ini, apalagi di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan membaca Al-Quran. Karenanya Imam Syafi'i dalam riwayat dikatakan bahwasanya beliau menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Siang hari 1 kali, malam hari 1 kali. Genap 30 hari Ramadan. Berarti berapa kali? Kali 2, 60 kali. Kalau antum berapa? Alhamdulillah kalau sudah ada 1 kali tamat. Ini masih ada. Berapa hari lagi? Sekitar 8 hari lagi bulan Ramadan. Manfaatkan. Tidak ada jaminan bagi kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Karenanya momen yang terbaik untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian menyempurnakan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan sangat ditekankan. Ya, apalagi sekarang berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Menghidupkan malam. Meskipun antum tidak beriktikaf, antum masih ada kesempatan untuk menghidupkan malam 10 malam terakhir ini dengan ibadah. Tidak mesti iktikaf. Di rumah antum, di kantor antum, atau di mana saja. Ya, karena kita semuanya ini pasti semuanya akan mendapati yang namanya Lailatul Qadar. Cuman ya terserah antum bagaimana perbuatan antum. Ada yang mendapati Lailatul Qadar sementara sholat, sementara membaca Quran, sementara tidur, mohon maaf ini. Ya? Iya. Ditambah lagi ada lailanya. Iya. Tambah khusyuk tidurnya. Iya. Padahal Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Ya kan? Syadda mi'zarahu. Mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya. Bagi kinayah jauh dari keluarganya. Maksudnya untuk fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ahya lailah, dan senantiasa menghidupkan malamnya. Kan menghidupkan malam dengan tidur, mohon maaf ini. Ya. Baik. Kemudian apa tadi? Membangunkan keluarganya. Ya. Ini yang dilakukan oleh para salafun saleh. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Jadi tetap kita membaca Al-Quranul Karim. Meskipun kita tidak beriktikaf. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahrut tilawa wa it'amut ta'am." Yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan untuk membaca Al-Quranul Karim. Mau siang atau malam. Terkadang kita kalau di siang hari terlalu keseringan tidurnya pada baca Qur'annya. Ya. Bukan dilarang tidur, tidak. Memang butuh kita tidur juga. Tapi jangan keterusan. Saya begadang tadi malam, saya harus tidur. Bukan berarti semua siang kita harus tidur. Jadi harus dibiasakan diri kita. Ingat Imam Az-Zuhri mengatakan, ketika masuk Ramadan, ketahuilah dia adalah merupakan bulan untuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya Imam Syafi'i bisa menamatkan satu hari berapa kali? 2 kali. 2 kali dia tamatkan. Siang 1 kali, malam 1 kali. Jadi, bulan untuk membaca Al-Quranul Karim, bukan bulan untuk tidur. Begitu pula di malam hari, apalagi 10 malam terakhir. Kurangi tidurnya di 10 malam terakhir. Fokus ibadah. Kalau tidak mampu berdiri sholat, baca Al-Quran di rumah. Tidak ada alasan untuk tidak menghidupkan. Jadi banyak. Jadi 10 malam terakhir itu bukan hanya untuk orang-orang yang i'tikaf saja. Yang istrikaf juga boleh. Ya, di rumahnya. Baca Al-Quranul Karim. Kata Imam Az-Zuhri, untuk membaca Al-Quran dan memberikan makanan. Membaca Al-Quranul Karim ini memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan makan, memperbaiki hubungan sesama manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, manfaatkan bulan Ramadan. Kita sisa 7 atau 8 hari lagi ya, kurang lebih. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan fasilitas kepada kita. Fasilitas dari awal bulan Ramadan, kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Di awal Ramadan, sudah langsung dibelenggu yang namanya syaitan. Setan-setan dan jin-jin yang nakal. Belenggu. Supaya tidak mengganggu kita. Ya, meskipun syaitan yang berwujud manusia masih ada. Ya kan? Masih berkeliaran. Yang terkadang kita juga mendapatkan gangguan darinya. Tapi yang gangguan yang paling besar itu adalah dari syaitan. Allah sudah belenggu mereka. Ini adalah kesempatan bagi kita. Allah berikan kemudahan. Belum lagi Allah buka pintu-pintu surga. Allah tutup seluruh akses menuju masuk neraka. Dalam pintu-pintu neraka. Semua ditutup. Ya. Kemudian ada hal yang perlu kita kejar dari setiap malam dari malam Ramadan. Apa itu? Kata Nabi SAW, "Walillahi taqa'u binan nar." Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba khusus. Hamba khusus yang dibebaskan dari api neraka. Hadis ini juga memberikan memperbaiki keyakinan kita. Kalau dulu kita yakini bahwa yang namanya bulan Ramadan itu 10 malam pertama itu adalah rahmat, pembuka rahmat. 10 malam kedua maghfirah, 10 malam terakhir pembebasan dari api neraka. Yang benarnya bahwa pembebasan api neraka bukan hanya pada 10 malam terakhir, tetapi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Karena Nabi mengatakan, "Walillahi utaqa'u binan nar wa dzalika kullu lailah." Dan terjadi pada setiap malam. Ya. Ini perlu diperbaiki pemahaman kita. Jadi yang namanya utaqa'a minan nar itu terjadi pada setiap malam. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Ada tulisan kecilnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tapi antum tidak lihat toh? Iya. Biasa kalau ada di iklan
beli pulsa apa segala macam. Murah, ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku. Sama dengan ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan keistimewaan ini. Allah yang mengkhususkan orang tersebut. Siapa itu? Itu rahasia Allah. Kalau mau dapat, hidupkan Ramadan. Siang hari, jangan terlalu banyak tidur. Di malam hari juga demikian. Apalagi pada 10 malam terakhir seperti itu. Kita mengejar itu. Ya. Menghidupkan di malam hari 10 malam terakhir ini untuk mendapatkan juga Lailatul Qadar. Dan memperbanyak doa apa? Allahumma innaka afuun uhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah, kewajiban-kewajiban, kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW di siang hari dan di malam hari bulan Ramadan. Ini momen yang terbaik bagi kita. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Ini juga adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Karenanya Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ya. Terkadang kita sudah lama belajar, tapi muamalah kita masih kurang menurut sunnah. Ya, ini perlu diperbaiki. Perbaiki hubungan kita sesama manusia. Ketemu dengan saudaranya, assalamualaikum. Salam, sapa, bertanya, nanyakan kabar. Ya, sudah berapa istrinya? Boleh toh? Boleh. Tanyakan berapa anaknya. Ya. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi ini memang satu hal yang menguatkan kita. Karenanya Nabi SAW mengatakan, wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Ya. Kalau kita saling membelakangi, kurang rezeki kita. Boleh jadi dia punya job, dia tidak kasih tahu kita. Karena kenapa? Saling membelakangi. Ya. Wala tadabaru, wala tabaghadu. Tidak boleh saling benci, saling baku bombe. Ini nasihat dari Nabi SAW. Tidak suka baku bombe, jangan baku bombe. Ya, Ahlus Sunnah itu tentunya adalah orang yang senantiasa menginginkan persatuan. Tidak suka baku bombe-bombe. Ya. Apalagi kalau kehidupan bertetangga. Yang satunya senyumnya kecil setiap hari. Antum jangan balas dia dengan senyum seperti itu juga. Tapi justru bagaimana caranya mengobati senyuman tetangga kita yang kecil tadi? Jangan dibalas, tapi hadiahkan dia cendolok manis setiap hari. Saya yakin, bagaimanapun kerasnya, kalau kita suka menghadiahkan, akan luluh hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan, saling memberikan hadiahlah, tahabu. Kalian akan saling cinta Tak percaya dengan hadis Nabi? Coba antum, kalau ada tetangganya antum yang suka sinis sama antum, kiringi cendolok. Yakin. Jangan dibalas. Kalau antum balas berarti hadis tadi, wala tadabaru. Saling membelakangi. Antum kena juga hadis, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal seseorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Terkadang ada tetangga, bukan 3 hari, 10 tahun. Tidak baku omong. Terlebih lagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin masih bisa ji. Main futsal ketemu, sudah baku baikan. Tapi ibu-ibu, biasa ini kurang bisa move on dia. Ya, makanya dengan tadi solusinya. Kalau tidak mampan dengan cendolok, mohon maaf, karena lagi viral di Makassar ini, buka puasa dengan jalan kote. Iya. Orang Makassar sekarang luar biasa. Sejak 20 tahun yang lalu, saya sudah merasakan waktu masih muda. Saya sudah tua sekarang. Maksudnya bahwa sekarang kalau orang buka puasa, bukan lagi kurma yang dia diperebutkan. Jalan kote. Di mana-mana. Ternyata bukan hanya di kalangan ikhwah, di kalangan orang awam juga demikian.
Atau dari kalangan orang awam, akhirnya ikut juga yang namanya ikhwah. Akhirnya sunnah makan kurma ketika buka puasa sedikit demi sedikit terkikis. Jadi kurmanya itu tertimbun dengan jalang kote. Kalaupun lihat kurma, pura-pura tidak lihat. Karena apa? Hawa nafsu untuk makan jalang kote lebih besar. Apalagi ditambah sirupnya yang warna orange itu. Ngerti sirupnya apa? Maksudnya lomboknya. Memang enak memang. Tapi ingat, sunnahnya Nabi SAW dengan apa? Dengan kurma. Meskipun secara pribadi saya juga suka dengan jalang kote. Iya, tidak bisa dipungkiri itu. Akan tetapi, kembali, kita ini harus mencontohkan umat. Ya, berikan contoh kepada orang-orang awam. Yang pertama yang kita makan, kurma dulu. Ya, kurma dulu. Kalau tidak mampu dengan 3, 1, yang penting kurma. Ya, kan ganjil juga kalau 1 tuh. Meskipun Nabi makan 3. Karena biasa hawa nafsu tidak bisa ditahan. Mungkin nanti ada yang kolaborasi, jalang kote rasa kurma. Ya. Tapi, kenapa kita bahas jalang kote ini? Tadi maksudnya bahwa kalau tidak mampan dengan makanan yang 1, kasih makanan yang enak. Itu contohnya jalang kote. Supaya apa? Kata Nabi SAW, wala tahasadu, janganlah saling hasad, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba Allah itu bersaudara. Ya, kita bersaudara. Tapi kalau kita juga balas, tak masuk juga. Ingat Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada kita. Ini orang yang suka bombe. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhadapkan amalan kita itu 2 kali dalam sepekan. Pada hari Senin dan hari Kamis. Karenanya kita disunnahkan untuk berpuasa pada Senin dan Kamis. Kemudian kata Nabi SAW, semua mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang baku bombe. Orang yang baku bombe dibiarkan dulu sampai dia baku baikan. Diampuni dosanya kecuali yang baku bombe. Makanya kalau ada di antara antum yang baku bombe, malam ini saya damaikan dengan jalang kote. Kalau ada saudara antum yang antum tidak bagus hubungannya, perbaiki hubungan. Kalaupun ternyata kita sudah usahakan mau baik sama mereka, dia yang menghindar, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Baik. Karena sudah cukup waktu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita menjadi bersih di bulan Ramadan ini dengan tadi memperbaiki hubungan kita kepada Allah, laksanakan tauhid, tegakkan tauhid, laksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangannya serta menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kalau ada yang baku bombe, perbaiki hubungannya. Jangan tunggu sampai lebaran. Ya, terkadang lebaran baru saya salaman sama dia. Jangan. Ya, karena yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Ya, karenanya orang tadi yang baku bombe itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diampuni adalah orang yang tidak baku bombe. Ya. Baik, saya kira demikian.